Lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil kita bahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Malam yang santai, malam ini saya akan membuat konten yang sudah saya pikirkan minggu-minggu lalu, karena memang ini mau dimuat di YouTube-nya Emos Jakarta sebagai informasi kepada Emboser atau teman-teman di luar sana yang ingin mengetahui kendala-kendala tentang semua usaha cuci mobil itu seperti apa gitu. Nah, tadi kita sudah lihat cuplikan video kejadian nabrak mobil Avanza tahun 2018 di Embos Sunter sekitar bulan 8 kemarin, bulan 8 2019. Kami sudah berbicara kepada pemiliknya baik-baik, pemiliknya respon baik, terus kami berikan sanksi kepada krunya, karena ini sebenarnya keteledoran sih, bukan kecelakaan murni. Jadi saya mau jelaskan di sini bahwa inilah salah satu resiko kalau kita bisa membuka usaha cuci mobil, dan kita juga harus bisa siap memikirkan resiko-resikonya seperti apa. Nah, selama ini dari pengalaman saya, resiko terberat cuci mobil itu ini, ketika ada kecelakaan menabrak, yang jelas nabrak lah ya, ini resiko tertingginya usaha cuci mobil, karena itu yang sangat fatal. Mau nggak mau kita harus ganti gitu. Nabrak, terus kemudian mobil yang sebelumnya nggak apa-apa masuk, terus kemudian keluar rusak. Mobil yang nggak apa-apa masuk, dicuci, nggak tahu kenapa sebabnya, tahu-tahu keluar nggak bisa nyala lagi. Itu juga ada gitu. Makanya kita informasikan ke teman-teman semua Emboser yang mau buka usaha cuci mobil, sebaiknya memikirkan ini juga, karena ini salah satu resiko. Nah, tujuannya kenapa saya buat video ini, karena masih ada banyak yang gamang, maksudnya ragu-ragu gitu loh. Yang dipikirkan itu profitnya, kemudian berapa tahun balik modalnya gitu. Action, oke? Salah satunya kenapa saya sampaikan video ini, supaya ini juga jadi bahan pertimbangan untuk Anda. Ketika Anda nanti istilahnya sudah terjun, Anda sudah tahu resikonya apa di cuci mobil ini, resikonya apa begitu. Jadi makanya Anda tidak kaget lagi ketika ada kejadian-kejadian seperti ini. Saya akan terangkan ada dua hal tentang kecelakaan kerja, atau khususnya nabrak itu seperti apa. Itu ada dua hal. Yang pertama, nabrak itu resiko dari kecerobohan karyawan. Yang kedua itu benar-benar kecelakaan gitu, kerusakan mobil lah ya, bukan hanya nabrak saja. Jadi yang kecerobohan karyawan itu kebanyakan kasusnya kalau di car wash itu begini. Jadi kita di car wash itu ada sistem yang mengatur tentang siapa yang sudah bisa nyupir, dikategorikan bisa parkirin mobil, mindahin dari hidrolik ke pengeringan, itu kan kita semua. Nah itu ada kategorinya sudah mindah. Nah, itu yang biasanya yang menilai seperti itu manajer atau supervisor gitu. Dilaporkan manajer, kemudian dipastikan dia bisa. Nah itu. Nah, biasanya yang sudah dipastikan bisa itu jarang sekali terjadi kecelakaan. Kalau benar-benar tidak meleng, artinya dalam hal ini, kasus ini, kalau meleng pun berarti itu keteledoran, karena dia sudah bisa. Harusnya kalau sudah bisa tidak terjadi kecelakaan gitu. Nah, terus kemudian
Yang kedua adalah kekonyolan. Gitu kan. Yang pertama tadi ada kekonyolan di poin yang pertama ini, ketika anak baru atau yang sudah lama tapi belum bisa nyopir tapi masih bisa-bisa, masih mau bisa gitu loh. Itu kan rasa penasarannya tinggi. Rasa penasarannya tinggi, ingin parkirin mobil. Faktornya banyak loh. Beda gajinya yang sudah bisa parkirin mobil, beda yang belum bisa gitu. Makanya yang belum bisa ini kadang termotivasi sekali, belum diizinkan untuk apa istilahnya bawa mobil, tapi di satu ketika mungkin yang lain masih sibuk semua, dia nggak sabar untuk ambil kunci kemudian pindahkan. Nah itu kasusnya banyak kan seperti itu. Nah ini kesalahan poin yang pertama yang konyol kalau menurut saya, kekonyolan ini. Jadi keteledoran itu memang yang disalahkan SDM-nya. Kalau ini ya sumber daya manusianya disalahkan mulai dari atas sampai bawah tuh, karena kita kerja kan terorganisir, organisasi, bukan kerja masing-masing individu. Jadi ya semua yang harusnya salah, semua sistemnya tidak dijalankan dengan baik begitu. Nah ini keteledoran, kalau saya sebut ini kekonyolan gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah yang kerja itu yang benar-benar kecelakaan. Itu ada kecelakaan itu misalnya dari peralatan, misalnya dalam semua kondisi dipasangkan sesuai SOP misalnya nih di Embos nggak pernah ada sih kecelakaan yang disebabkan dari peralatan gitu, jarang ada, atau mungkin bahkan ya saya belum nemuin itu, nggak pernah nemuin itu. Tahu-tahu misalnya begini, mobil posisi naik, hidroliknya patah, nah itu kan dari peralatan, itu berarti kan. Nah itu unsurnya tidak ada kesengajaan atau kekonyolan atau keteledoran. Kalau itu ya mungkin ada unsur keteledoran karena maintenance ya, dari maintenance peralatan tadi. Tapi ini nggak pernah terjadi di Embos, tidak pernah terjadi di Embos. Tahu-tahu mobilnya jatuh, guling, pecah, semua rusak, satu full body begitu. Itu nggak pernah ada di Embos. Kasus yang sering ya nabrak. Nah itu memang kecelakaan murni. Jadi ada kecelakaan, terus kemudian ada kecelakaan bencana alam, mungkin pas lagi mobil di atas kemudian gempa bumi dahsyat begitu, mungkin ini kan bisa dikategorikan kecelakaan seperti ini yang kita semua tidak tahu ada kejadian gitu loh. Nah itu ada dua kategori itu. Makanya kalau kita bisa antisipasi, yang pertama sebenarnya itu bisa meminimalisir angka kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu kalau kita lihat dari gambar video tadi, ngeri loh. Itu kalau misalnya sampai ketabrak kan bisa meninggal, maksudnya bisa celaka lah, kita nggak usah bilang meninggal, celaka kan, bisa ketabrak gitu, celaka. Makanya ya ini saya sampaikan supaya menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang mungkin masih setengah-setengah niatnya. Ya mendingan nggak usah lah kalau menurut saya. Jangan buka usaha cuci mobil, jangan ya. Oke lah Monster ya, jadi ada beberapa keterangan yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan istilahnya ini menjadi sebuah tambahan wawasan lah, bahwa di dalam usaha cuci mobil itu memang ada risiko-risiko tertinggi yang perlu diketahui gitu. Jangan hanya memikirkan BEP, balik modalnya nanti berapa tahun, tanpa memikirkan resiko-resikonya gitu. Oke, sampai jumpa video Embos selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Embos Jakarta dengan cara nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe channelnya, kemudian like, share kalau menurut Anda ini bermanfaat videonya. Sampai jumpa video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.